dan bisa ikut belajar lagi ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tolong dirapikan tempat duduknya masing-masing supaya nyaman saat kita belajar berlangsung. Baik, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu mau nanya nih, minggu lalu kita membahas materi tentang apa ya? Ada yang tahu? Lupa? Berarti teman-teman tidak mengulang pelajaran sebelumnya ya? Oke, materi minggu lalu yaitu menghindari pelajar, menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Baik, kita masuk materi hari ini yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Tujuan kita mempelajari ini yaitu untuk menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang kedua, untuk menerapkan ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Dan yang ketiga, membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, kita akan membahas apa itu dakwah. Teman-teman, ada yang tahu dakwah itu apa? Baik, dakwah itu adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam. Siapa yang pernah berdakwah? Yang cewek ada yang pernah berdakwah? Yang cowok? Tidak ada ya? Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu ada berdakwah. Ada yang tahu ada berdakwah? Tidak. Ada berdakwah atau etika dalam berdakwah yaitu ada 4. Dakwah dengan cara hikmah, dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, dan yang ketiga ada dakwah dengan cara mujadalah, dan yang terakhir yaitu dakwah melalui teladan. Yang pertama, dakwah dengan cara hikmah yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah yang kedua, dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif atau damai dan menenteramkan tanpa kekerasan, dan edukatif, memberikan pengajaran atau iktibar dan pelajaran hidup. Dan yang ketiga yaitu ada dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau bertukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman, di antara adab berdakwah ini, teman-teman ada nggak yang pernah ada yang pernah nggak berdakwah di antara 4 ini? Dakwah cara hikmah, dakwah menggunakan mau'izatul hasanah, dakwah dengan cara mujadalah, atau dakwah melalui teladan yang baik. Yang cewek? Siapa namanya? Hilma ya? Hilma pernah berdakwah melalui teladan yang baik. Yang cowok? Ada yang pernah? Tidak pernah. Kita lanjut ke tujuan dan sasaran dakwah. Sasaran dakwah memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan, memberikan kualitas dan kuantitas amalnya dari baik menjadi terbaik. Sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari sekadar mengajar formalitas menuju ke substansi sehingga profil mukmin yang sejati menjadi nyata adanya. Terus kita akan masuk ke khutbah.
tahu khutbah itu apa? Ya betul, khutbah di hari Jumat nih yang cowok-cowok nih. Ada yang tahu nggak pengertian khutbah itu apa? Apa? Ceramah. Khutbah itu berasal dari kata mukhatabah, berarti pembicaraan. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Biasanya khutbah ini dilakukan untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dilakukan pada saat Hari Jumat. Ya betul. Syarat khotib nih bagi yang laki-laki, ada yang tahu nggak apa saja syaratnya? Islam. Terus Sudah balik. Terus Akalnya sehat. berakal. Ya syarat-syaratnya ada yang tahu? Hari Jumat. Ya dilaksanakan khutbah pada sholat Jumat sesudah waktu zuhur. Khutbah dilakukan dengan berdiri, duduk sebentar di antara dua khutbah. Yang keempat ada rukun khutbah. Siapa yang tahu rukun khutbah? Untuk laki-laki. Membaca hamdalah. Baca hamdalah, Membaca shalawat Nabi. baca salawat Nabi. Terus berdoa kepada. Berdoa. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Rizky, kamu pernah khutbah ya di hari Jumat? Jadi khotib tidak, Bu. Terus jadi apa? Jadi imam. Imam. Oh. Wow. Sunnah-sunnah khutbah ada yang tahu? Tidak, Bu. Sunnah-sunnah khutbah yaitu memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Dan yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Adab sholat Jumat itu apa saja sih? Yang cewek-cewek ada yang tahu nggak? Yang cowok-cowok? Apa saja nih saat kalian melaksanakan sholat Jumat? Apa saja adab-adabnya? Pakaian yang rapi. Mandi, terus mandi. Terus berangkat lebih awal. Tidak berbicara dan tidak tidur, Bu. Tidak tidur, ya. Ada satu lagi yang belum dalam kita melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan suci. Ya, terus yang terakhir itu ada tablik. Tablik adalah menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Makna lainnya ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumber dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan isi pesan tersebut. Jika ditinjau dari pengertian istilah, tablik memiliki beberapa makna, yaitu menyampaikan aturan Islam baik dari termaktub dalam Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Yang kedua, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tata cara tablik itu merujuk kepada teladannya Rasulullah dan para sahabatnya dalam melaksanakan dakwah atau tablik. Di sini siapa yang pernah berceramah? Ada pernah mengambil nilai dalam ceramah enggak? Kalian berceramah tentang apa? Bersyukur.
terlebih dahulu untuk menuju profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan lalu mengajak kepada masyarakat luas, sebab keluarga merupakan kunci sukses karena pihak lain akan melihat dulu pribadi dan keluarganya. Pedoman dalam tabligh yaitu kekuatan, keimanan dan kesabaran. Artinya kesuksesan tabligh sangat dilandasi kuatnya iman sekaligus dibarengi adanya pola manajemen yang handal. Hal ini dapat dicontohkan dari cara strategi yang dilakukan para Wali Songo dan tokoh lainnya dalam menyebarluaskan Islam di Indonesia. Peragaan atau praktik tabligh. Setiap orang yang memiliki profesi tabligh harus benar-benar menata kepribadiannya sehingga pihak lain yang menjadi objek tabligh tertarik dan bersedia ikut dengan kerelaan hati. Baik, saya akan bertanya kepada teman-teman, dakwah, khutbah atau di sholat Jumat dan tabligh itu sangat penting karena itu setiap muslim harus memiliki tekad kuat untuk hadir sebagai bagian dari menambah ilmu agar hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah. Berikanlah, itu ada soal di bagian akhir tabel, berilah tanda centang pada kolom berikut dan berikan alasannya. Mana sejari PS kan lulus.
di rumah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sini saya akan menyampaikan bahwa dakwah itu bisa mencakup tindakan kita sehari-hari seperti sabar, ikhlas, dan istiqomah. Kalau khutbah itu terikat rukun seperti khutbah Jumat. Dan yang ketiga, tabligh berupa ajakan lisan atau tulisan itu disampaikan dengan lembut, tidak kasar dan merangkul atau tidak mengurangi. Motivasinya yaitu pelajaran ini cara kita bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral untuk saling menyelamatkan atau mengajak ke jalan yang lebih baik. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi